Assalamualaikum Sobat Gairah Malam. Selamat datang di channel kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen serta nyalakan tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari channel kami. Cerita ini bukan sekadar tentang hasrat, melainkan tentang ruang-ruang kosong di hati manusia yang kadang diisi dengan cara yang keliru. Dalam sunyi sebuah rumah, kadang tumbuh keinginan-keinginan tersembunyi yang muncul di antara rutinitas dan kebiasaan. Arya, Nia, dan Rizka bukan manusia sempurna. Mereka hanyalah gambaran dari banyak orang yang mencoba bertahan, mencari hangat di tempat yang salah, dan pada akhirnya harus memilih jalan keluar entah dengan luka atau penyesalan. Cerita ini akan membawa kamu melihat bagaimana batas bisa kabur dan bagaimana hati manusia kadang terlalu mudah terjebak meski tahu itu salah. Rumah besar 2 lantai itu berdiri megah di tengah lingkungan perkampungan di kawasan pegunungan. Meski terlihat kokoh dari luar, suasana dalamnya terasa sepi. Tak banyak suara selain tawa anak kecil dan suara piring dari arah dapur. Arya baru saja kembali ke rumah itu setelah menyelesaikan kuliahnya di luar kota. Usianya 22 tahun, masih muda dan belum bekerja. Orang tuanya sedang menetap di luar kota untuk pekerjaan sekitar 2 bulan dan mempercayakan rumah itu pada pembantu dan Arya. Di rumah itu pula tinggal adik kecilnya yang baru berusia 5 tahun, Jati. Sejak pagi, rumah sudah sibuk oleh kegiatan 2 perempuan yang bekerja sebagai pembantu di sana. Satu bernama Nia, usianya sekitar 20 tahun. Ia bertugas menjaga dan mengurus Jati. Nia dikenal pendiam, tetapi perhatian. Wajahnya manis, kulitnya bersih, dan rambut hitam panjangnya sering dikunci rapi. Perempuan satunya lagi bernama Rizka, seorang janda berumur sekitar 38 tahun. Ia bertanggung jawab atas semua pekerjaan rumah tangga lainnya, bersih-bersih, mencuci, memasak. Rizka memiliki gaya bicara yang ramah, kadang genit, dan suka menggoda Arya meski sambil bercanda. Sore itu, Arya duduk santai di ruang tengah. Televisi menyala, tapi perhatiannya tak sepenuhnya tertuju ke layar. Kaos oblong tipis dan celana pendek membuatnya nyaman menikmati angin sore yang masuk dari jendela terbuka. Langkah kaki terdengar dari arah tangga. "Mas Arya, ini tehnya," kata Rizka sambil menaruh gelas di meja. Tangannya masih basah. Tampaknya baru selesai mencuci piring. Arya menoleh dan tersenyum. "Pas banget, Mbak. Makasih." Rizka duduk di ujung sofa, menyandarkan tubuhnya santai. Matanya memandangi Arya agak lama sebelum akhirnya bertanya, "Sekarang Mas Arya udah di rumah aja ya?" "Iya, sambil nunggu panggilan kerja. Kalau dapat, kemungkinan langsung keluar pulau," jawab Arya sambil menyeruput teh. "Oh," Rizka mengangguk pelan. "Kalau nanti Mas pergi, rumah ini sepi banget dong." Belum sempat Arya menjawab, suara langkah kecil terdengar dari tangga atas. Jati muncul sambil berlari kecil diikuti oleh Nia yang menggandeng tangannya. "Mas Arya," seru Jati ceria. Nia mengenakan duster biru muda. Rambutnya basah dan terikat. Ia tampak baru selesai memandikan Jati. Saat pandangannya bertemu dengan Arya, Nia cepat-cepat menunduk. "Mau minum air lagi ya?" tanya Arya sambil tersenyum ke arah adiknya. "Iya, Mbak Nia nyiramin aku," jawab Jati dengan tawa lepas. Nia ikut tersenyum kecil. "Maaf, Mas, dia tadi maksa main air pas saya siram tanaman." "Enggak apa-apa kok, Mbak, yang penting sehat," sahut Arya santai. Sebelum naik ke atas, Nia sempat melirik sekilas ke arah Arya dari bayangan cermin di dinding. Ada tatapan yang cepat tapi dalam, seolah menyimpan sesuatu. Rizka yang duduk di sofa memperhatikan dari ujung matanya. Ia tersenyum simpul lalu berkomentar pelan, "Cantik banget ya, Nia." Arya melirik sekilas ke arah Rizka. Dia cuma diam tidak menjawab. Rizka tersenyum lebih lebar. "Mas Arya pasti bisa lihat sendiri. Anak muda pasti bisa nilai." Arya hanya mengangkat bahu, tapi pikirannya mulai kemana-mana. 2 perempuan, 2 kamar berbeda, 1 rumah, dan mungkin 2 rasa yang pelan-pelan mulai mengusik diam-diam. Nia selalu jadi yang paling pagi bangun di rumah itu selain Rizka. Bahkan sebelum ayam tetangga berkokok, dia sudah rapi,
siap memandikan Jati dan menyiapkan sarapan kecil untuk anak kecil itu. Ya, tak banyak bicara, tapi gerak-geriknya selalu penuh perhatian. Di mata Arya, Nia seperti bayangan yang tak pernah jauh dari Jati. Entah sedang bermain balok warna-warni, menyuapi bubur, atau membacakan cerita sambil duduk di karpet ruang atas. Namun belakangan ini, Arya mulai merasa ada sesuatu yang berbeda. Nia semakin sering muncul di dekatnya. Tak pernah mengganggu, tak pernah mengajak bicara tanpa perlu. Tapi tatapan itu tatapan diam-diam dari balik rambut yang sebagian menutupi pipinya. Tatapan yang terasa menggantung, seperti ingin bicara tapi ditahan. Tatapan yang anehnya makin hari makin mengganggu pikirannya. Suatu sore, Arya baru saja keluar dari kamar mandi dan berjalan ke kamarnya. Ia berhenti di depan pintu saat mendengar suara pelan dari dalam. Pintu tidak terkunci. Perlahan, ia membuka sedikit dan melihat Nia sedang memunguti baju kotor yang tercecer. Sesekali ia melipat pakaian bersih yang belum sempat dibereskan Arya dari atas ranjang. Arya terdiam sebentar lalu mengetuk pelan dinding. "Loh, Mbak Nia ngapain kok di sini?" Nia kaget kecil buru-buru berdiri. Mas, saya lihat bajunya berserakan. Sekalian saya beresin aja. Maaf ya." "Harusnya nggak usah, Mbak. Ini kan kamar saya." Nia menunduk memeluk baju di tangannya. "Iya, saya cuman sekalian aja, Mas. Jati tadi udah tidur." Tatapan Nia melirik Arya sebentar. Ada keraguan di sana sekaligus sesuatu yang sulit dijelaskan. Campuran rasa malu dan rasa ingin dekat. "Ya udah, makasih ya," ucap Arya. Akhirnya Nia mengangguk pelan dan keluar dari kamar, menutup pintu perlahan tanpa suara. Arya masih berdiri mematung. Matanya menatap kasurnya dan sprei yang sudah dirapikan. Baju yang berantakan kini tersusun di atas meja dan wangi sabun cuci yang samar-samar tertinggal. Malamnya Arya susah tidur. Di sela dengungan kipas angin dan suara TV dari lantai bawah, ia mendengar tawa kecil Jati dari kamar atas. Suara Nia pun terdengar pelan membujuk Jati agar tidur. Namun, bagi Arya, bukan suara itu yang mengganggunya. Yang mengganggunya adalah bayangan Nia di dalam kamarnya siang tadi. Cara Nia membungkuk memungut baju, wajah kalemnya saat menoleh. Dan lebih dari itu, tatapan yang terasa terlalu dalam untuk seorang pembantu biasa. Dan di balik pendiamnya Nia, Arya mulai sadar ada sesuatu yang sedang bergerak perlahan. Halus, diam-diam, tapi tak bisa diabaikan. Sudah 3 hari Arya tidak benar-benar melihat Rizka dari dekat. Entah karena dirinya lebih sering di kamar, atau karena Rizka sibuk di dapur dan halaman belakang. Tapi pagi itu saat turun ke lantai bawah mencari sarapan, Arya langsung berhenti di anak tangga terakhir. Rizka sedang menyapu ruang makan. Tubuhnya membungkuk pelan, menyisir debu ke arah pengki. Rok yang ia kenakan berwarna kuning muda sedikit ketat di bagian pinggang. Dan saat ia bergerak, garis tubuhnya cukup jelas terlihat. Arya menelan ludah pelan. Baru sadar, Rizka yang dulu ia anggap biasa saja sekarang terlihat makin bersih, makin rapi, bahkan menggoda. Apalagi saat Rizka berdiri dan membalikkan badan tersenyum sambil menyapa. "Mas Arya baru bangun. Mau saya buatin teh hangat?" Arya mengangguk pelan. "Boleh, Mbak. Tumben kelihatan segar gini." "Hehe. Lagi rajin luluran, Mas, biar ada yang mau," jawabnya sambil berjalan ke dapur. Roknya bergoyang pelan mengikuti langkah kaki. Arya duduk di kursi makan. Dari tempat duduknya, ia bisa mengintip ke arah dapur yang setengah terbuka. Rizka terlihat sibuk merebus air. Sesekali mengangkat tangan menyeka keringat di leher. Rok tipisnya mulai melekat di punggung, memperjelas bentuk tubuhnya yang semok tapi terawat. Arya pelan. Pagi-pagi seperti ini pikirannya seharusnya tenang, tapi matanya justru sibuk mengikuti gerak-gerik Rizka. Dan aromanya entah dari sabun atau bumbu dapur menciptakan kesan aneh yang mengganggu fokusnya. Tak lama kemudian, Rizka datang membawa gelas teh. Ia duduk di seberang Arya, meletakkan teh di meja. "Mas Arya betah nggak di rumah kayak gini?" tanyanya sambil menyender santai. "Kadang bosan juga sih. Tapi enaknya bisa bangun siang.
jawab Arya sambil menyeruput teh. Rizka tertawa kecil lalu melirik Arya sambil berkata, "Kalau bosan bisa ngobrol sama mbaknya juga loh." Arya menoleh sedikit terkejut dengan nada bicara Rizka yang terdengar lebih lembut dari biasanya. Tapi ia hanya tersenyum tipis. "Serius, Mas, saya di rumah ini udah lama, tapi belum pernah ngobrol banyak sama Mas Arya. Dulu Mas kecil waktu saya mulai kerja di sini." "Iya sih, pas saya SMA," ujar Rizka sambil tersenyum lebih lebar. "Dulu Mas Arya masih kurus, suka ngumpet di kamar. Sekarang udah gede, makin ganteng aja." Kalimat itu menggantung di udara. Arya menatap Rizka sejenak. Wanita itu mengedipkan matanya pelan. Bibirnya tersenyum dengan cara yang sulit dimengerti antara menggoda dan santai. Ada jeda, sunyi. Lalu Rizka berdiri. "Saya ke dapur dulu ya, Mas. Hati-hati, tehnya masih panas." Ia berjalan meninggalkan ruang makan, tapi tidak buru-buru. Rok kuning itu kembali bergoyang pelan, dan Arya menatap punggungnya sampai menghilang di balik dinding dapur. Dari semua suasana pagi yang pernah ia alami di rumah itu, pagi ini terasa berbeda. Hangat, manis, dan sangat berbahaya. Pagi menjelang siang, dari balik pagar tangga lantai 2, Nia berdiri sambil memeluk boneka kecil milik Jati. Matanya tertuju pada ruang makan di bawah di mana Rizka dan Arya duduk mengobrol sambil minum teh. Ia tidak bisa mendengar jelas apa yang mereka bicarakan. Tapi cara Rizka tertawa dan menyibakkan rambut ke belakang telinga sudah cukup untuk membuat dada Nia terasa aneh. Rasa tak nyaman yang tak bisa dijelaskan. Seperti cemburu tapi malu untuk mengakuinya. Tatapannya berpindah ke Arya. Ia melihat pria muda itu tersenyum tipis sedikit membungkuk ke depan, seolah menanggapi sesuatu yang menggoda. Nia menggigit bibir. Sekilas wajahnya tak menunjukkan apa-apa, tapi jemarinya meremas lembut boneka di pelukannya. Tak lama setelah itu, suara pintu kamar mandi terdengar. Arya turun dengan rambut basah, kaos bersih, dan celana panjang yang wangi pelembut pakaian. Ia menoleh ke arah tangga melihat Nia berdiri diam di sana. "Nia," panggilnya singkat. Nia menoleh pelan. "Iya, Mas. Aku mau ke rumah teman. Mungkin pulangnya malam." Nia mengangguk pelan. "Iya, hati-hati ya, Mas." Rizka keluar dari dapur membawa botol minum. "Mau dibawain ini, Mas?" tanyanya dengan senyum manis. "Enggak usah, Mbak, santai aja," jawab Arya sambil mengambil dompet dan kunci mobil lalu berjalan keluar. Sebelum menutup pintu, ia sempat menatap Nia sekali lagi di atas tangga. Gadis itu masih berdiri di tempat yang sama, melihat Arya dengan tatapan yang seperti kemarin. Lembut, kalem, tapi penuh rahasia. Waktu berjalan cepat. Siang hari berganti senja, lalu malam. Lampu rumah sudah menyala sejak jam 6, dan Jati tidur lebih awal malam itu karena kelelahan. Sekitar jam 11 malam, pintu depan berderit pelan. Arya masuk perlahan, melepas sepatu dengan hati-hati agar tidak membangunkan siapa-siapa. Namun, matanya langsung menangkap pemandangan di sofa. Nia tertidur di sana, mengenakan kaos lengan panjang dan celana panjang kain. Di pelukannya, Jati meringkuk dengan selimut tipis. Entah sejak jam berapa mereka tertidur begitu. Langkah Arya melambat. Ia mengambil selimut tebal dari rak lalu perlahan menutupi tubuh Nia dan Jati. Saat ia membungkuk untuk merapikan selimut, mata Nia terbuka setengah. "Mas Arya udah pulang ya?" gumamnya lirih. Arya hanya membisikkan pelan. "Hai, maaf jadi ngebangunin ya." Nia duduk pelan, masih setengah sadar. Rambutnya agak berantakan, matanya sayu. "Enggak kok, Mas, aku ketiduran." Arya mengangguk. "Maaf ya, udah ganggu. Tidur lagi aja gak apa-apa." Namun sebelum Nia kembali rebah, ia menatap Arya lama. Wajahnya dekat. Jarak hanya 1 lengan. Ada jeda di situ. Napas keduanya terasa di udara yang dingin. "Mas Arya," gumamnya lirih, nyaris seperti gumaman tidur. Arya tidak menjawab. Ia hanya berdiri pelan, mengelus kepala Jati sebentar, lalu balik ke arah tangga. Namun sebelum naik,
Ia sempat menoleh. Nia masih duduk, matanya belum terpejam, menatap ke arahnya sampai bayangannya hilang di lantai atas. Esok paginya, ada yang berbeda. Nia bangun lebih pagi dari biasanya. Rizka lagi ke pasar buat belanja. Ia menyiapkan sarapan tidak hanya untuk Jati, tapi juga untuk Arya. Telur dadar, nasi goreng sederhana, dan teh hangat. Arya turun agak siang, terkejut melihat meja makan sudah tertata rapi. "Ini Nia yang siapin," kata Nia dengan senyum kecil. "Iya, Mas. Saya pikir Mas pasti belum makan," jawab Nia. Rizka baru pulang dari pasar dan langsung ke dapur. Melihat sudah pada sarapan, Rizka langsung ke halaman buat bersih-bersih. Matahari belum tinggi ketika Rizka mulai menyapu halaman depan. Hari yang cerah, udara yang segar, rambutnya dikuncir asal. Rok yang ia kenakan hari itu lebih tipis dari biasanya. Warna kuning muda dengan motif bunga-bunga kecil. Beberapa kancing bagian atas sengaja tidak dikancingkan penuh, membuat bagian leher dan sedikit dada terlihat mengintip. Arya keluar sambil menguap, hendak ke warung membeli rokok. "Mas Arya," panggil Rizka sambil tetap menyapu. Arya menghentikan langkah. "Iya, Mbak. Sekali-sekali bantuin bersih-bersih dong biar cepat. Rumah ini gede banget. Capek juga sendirian." Arya tersenyum malas tapi tetap mendekat. "Boleh, Mbak. Mau disuruh ngapain nih?" "Saya ke dapur aja deh. Ngelap meja, bersihin rak bumbu. Aku nyapu ruang tamu dulu." "Alah, gampang, Mbak. Kiap, aku ke warung bentar ya," jawab Arya setengah bercanda. Dapur cukup berantakan. Setelah dari warung, Arya mulai membersihkan permukaan meja, lalu menyeka bagian atas kulkas yang penuh debu. Tak lama Rizka masuk membawa lap dan botol semprotan. "Mas, bagi lap." Arya menyerahkan tanpa pikir panjang. Tapi jari Rizka menyentuh tangan Arya lebih lama dari yang diperlukan. Sentuhannya hangat, dan matanya menatap agak lama. "Mas, tangannya kasar juga ya. Tapi cowok gitu justru kelihatan laki banget," ujar Rizka sambil tersenyum. Arya hanya tertawa kecil. Namanya juga sering iseng benerin motor. "Mbak." Rizka tidak segera menjauh. Ia berdiri di samping Arya, nyaris menempel. Bahunya sesekali menyenggol lengan Arya saat mereka sama-sama membersihkan rak piring. Satu momen, tangan Rizka bergerak menyeka sisa debu di bahu kaos Arya. Gerakannya perlahan seperti alasan saja untuk menyentuh. "Ini ada remah roti nempel, Mas," katanya. Arya diam, tidak menepis, hanya memandangi tangan itu. Lalu mata Rizka yang kini menatap langsung. Ada jeda di antara mereka. Sunyi di dapur hanya diisi suara kipas angin tua yang berdengung pelan. Dari lantai 2, di balik pagar tangga, Nia mengintip dalam diam. Dia sudah tahu sejak tadi Rizka mengajak Arya ke dapur. Tapi baru sekarang dia melihat sendiri bagaimana Rizka menyentuh lengan Arya. Bagaimana Arya membiarkan saja? Wajah Nia tidak berubah banyak, tapi tangannya menggenggam erat boneka kecil milik Jati. Matanya mengamati setiap gestur kecil Rizka, setiap kedipan mata Arya. Ia tidak bisa mendengar apa yang mereka ucapkan, tapi cukup tahu ada sesuatu yang mulai tumbuh di antara mereka, dan ia tahu kalau tidak melakukan sesuatu, itu akan semakin berani. Dan Arya tidak terlihat keberatan. Nia mundur pelan dari pagar tangga, masuk ke kamar tanpa suara, menutup pintu dengan lembut. Di balik pintu itu, dia duduk di tepi ranjang, diam. Tapi dalam kepalanya, sesuatu mulai berbisik. Sesuatu yang membuat hatinya bergejolak. Dia tahu, jika tidak melakukan sesuatu, semuanya akan semakin berlarut-larut. Setelah beres-beres dapur, Rizka mencuci tangan di wastafel. Arya hendak kembali ke atas, namun langkahnya tertahan saat Rizka menoleh sambil berkata, "Pelan, Mas, sebentar deh." Arya menoleh, sedikit bingung. "Kenapa, Mbak?" Rizka tidak menjawab. Dia langsung melangkah mendekat, menarik pergelangan tangan Arya dengan lembut namun tegas. Genggamannya hangat. "Aku cuma mau senam sebentar," katanya singkat. Rizka kemudian mulai menarik Arya ke arah kamar yang ada di samping dapur.
Arya sempat ragu, sedikit bingung. "Lah, Mbak, senam di kamar?" Rizka menoleh, memberikan senyum setengah. "Iya, enggak apa-apa kan? Jati lagi anteng sama Nia, daripada rame-rame." Begitu pintu kamar tertutup, suasananya langsung berubah. Rizka bersandar di sisi pintu, menatap Arya tanpa kata. Lalu ia berjalan pelan mendekat, semakin dekat. "Bentar aja kok, Mas," bisiknya. Arya hanya bisa menelan ludah. Ia diam, namun tidak mundur. Semua pertahanan dirinya mulai rapuh. Sesuatu yang sebelumnya terpendam dalam dirinya mulai bergerak. Ia mengangguk pelan, tanda setuju. Tubuhnya tak bisa menahan dorongan yang ada. Dalam keheningan yang menyelimuti kamar itu, batas yang selama ini ia pertahankan mulai runtuh. Tak lama setelah itu, Rizka keluar kamar dengan langkah pelan. Sementara di lantai atas, Nia diam-diam menunggu dari sela pagar tangga. Wulan kembali ke dapur dengan senyum kecil. Arya ikut keluar tak lama setelahnya. Mereka berjalan melewati ruang tengah, seakan tak terjadi apa-apa. Namun aura di antara mereka tidak lagi sama. Ada sesuatu yang berbeda, yang tak bisa lagi disembunyikan. Saat makan siang, Nia tak banyak bicara, hanya melayani Jati seperti biasa, lalu mencuci piring tanpa menatap siapapun. Arya melirik ke arahnya beberapa kali, mencoba membaca ekspresi wajah Nia. Namun Nia hanya diam, matanya kosong. Rizka justru terlihat semakin ceria, semakin cerewet, dan semakin nyaman berada di dekat Arya. Sari tidak membalas tatapan Arya. Suasana yang semula akrab kini terasa canggung. Namun, di balik keheningan itu, semua orang tahu bahwa sesuatu telah berubah. Semua orang merasakannya, meski tak ada yang mengungkapkan kata-kata tentang apa yang terjadi. Arya semakin bingung, terperangkap dalam dua dunia yang berbeda antara Nia yang pendiam dan perhatian, serta Rizka yang menggoda dan tak terduga. Setelah hampir seharian sibuk membantu Rizka beberes rumah, Arya merasa pegal juga. Matahari mulai condong ke barat, dan udara siang makin gerah. Ia naik ke lantai atas, berniat untuk menenangkan diri sejenak di kamar Jati yang selalu adem karena ada pendingin di sudut ruangan. Pintu kamar setengah terbuka. Dari balik celah pintu, tampak Nia sedang duduk di lantai, memangku Jati yang hampir tertidur. Ia mengayun-ayunkan badan sambil bersenandung pelan. Suaranya lembut, menenangkan. Arya masuk pelan-pelan. "Jati udah ngantuk banget ya?" tanya Arya pelan. Nia mengangguk tersenyum tanpa suara. "Iya, baru tidur, Mas." Sari duduk di samping Jati, matanya memandang langit-langit kamar. Lalu ia menunjuk ke arah lampu gantung yang sedikit redup. "Mas, bisa bantu ganti lampu nggak? Kayaknya yang ini udah mau mati." Arya berdiri mengamati, lalu melihat ada kursi kecil. "Ada kursi," katanya. Nia buru-buru ke dapur, lalu kembali membawa kursi kayu kecil. Arya menaiki kursi itu, berjinjit untuk mengganti lampu yang sudah agak redup. Sari berdiri di belakangnya, refleks mendekat. "Tak pegangin ya, Mas, biar nggak jatuh. Bahaya soalnya," kata Nia pelan. Baru beberapa detik berdiri, kursi goyah sedikit. Arya kehilangan keseimbangan. Refleks Nia langsung memeluk kaki Arya dari belakang, mencoba menstabilkan kursi. Tubuh Arya membeku, dan lututnya menyentuh dada Nia. Posisi yang tiba-tiba terlalu dekat dan sangat canggung. Nia pun sadar, namun tetap memegangi kursi erat-erat, takut jika Arya jatuh. Beberapa detik hening, Arya akhirnya turun perlahan dan mereka berdua langsung mundur, saling menjauh. Nia tertunduk, wajahnya memerah. "Maaf, Mas, tadi kaget," kata Nia dengan suara pelan. Arya menggaruk kepalanya yang tak gatal. "Enggak apa-apa, malah nyelamatin aku." Mereka tertawa kecil, canggung. Tapi justru itu yang bikin momen terasa beda. Setelah kejadian itu, suasana di kamar Jati jadi hening. Arya duduk bersandar di dinding dekat jendela. Sementara Nia duduk di ujung tempat tidur dekat kaki Jati yang masih tertidur lelap. Sesekali angin dari jendela menggerakkan tirai tipis, membuat kamar terasa lebih sejuk. Namun,
Keheningan itu justru membuat dada Arya terasa hangat. Entah karena malu, canggung, atau ada sesuatu yang pelan-pelan tumbuh di dalam dirinya. Nia menunduk, memainkan ujung dasternya. Matanya sesekali mencuri pandang ke arah Arya, lalu buru-buru mengalihkan pandangannya saat Arya menoleh. Arya sendiri hanya diam. Ia tak tahu harus bicara apa, namun ia bisa merasakan bahwa Sari ingin mengatakan sesuatu. Meski akhirnya, tak ada satupun kata yang keluar dari mulut mereka. Lalu tanpa peringatan, Nia bangkit pelan, melangkah mendekati Arya yang masih duduk bersandar. "Ah, Mas Arya," gumamnya lirih. Arya mendongak. Nia mendekat sedikit, menunduk, dan mengecup pipi Arya dengan cepat dari samping. Lembut, hangat, singkat, seketika Arya membeku. Nia pun terlihat terkejut dengan keberaniannya sendiri. Wajahnya merah, matanya bingung, tapi ia tak berkata apa-apa. Hanya menatap Arya beberapa detik. Tatapan yang penuh rasa bersalah, tapi juga lega. Setelah itu, tanpa sepatah kata pun, Nia berbalik dan berjalan cepat keluar kamar menuruni tangga ke arah dapur. Arya masih duduk di tempatnya, memegang pipinya sendiri dengan bingung. Tak ada yang benar-benar terjadi. Tapi sesuatu jelas berubah sejak sore itu. Malam itu, rumah terasa lebih sepi dari biasanya. Rizka kembali ke dapur setelah meninggalkan Arya yang masih terdiam di ruang makan. Rizka melihat ke arah Arya yang duduk dengan tatapan kosong, seolah dunia sekitarnya tidak lagi berarti. Ada sesuatu yang mengganjal di dalam dirinya, perasaan yang tak bisa ia jelaskan. Apa yang terjadi di antara mereka, dia sendiri tidak tahu. Tetapi ia merasa ada sebuah batas yang telah dilanggar. Nia berjalan pelan ke ruang tengah setelah kejadian sore itu. Ia berhenti sejenak di depan pintu, memandangi Arya yang masih duduk di sana. Rasa canggung dan perasaan bersalah menghantuinya. Tanpa sepatah kata, Nia mendekat ke arah Arya. Ia tahu bahwa ada sesuatu yang telah berubah. Namun, ia tidak bisa berkata-kata, hanya diam dengan perasaan yang bercampur aduk. Arya menoleh dan melihat Sari berdiri di ambang pintu. Ia tahu apa yang terjadi, tapi entah kenapa hatinya justru semakin berat. Ia merasakan kegelisahan dalam dirinya, sebuah perasaan yang tak bisa diabaikan. "Nia," kata Arya pelan, memecah keheningan. "Kenapa kamu melakukannya?" Nia menunduk, matanya menghindar. "Aku tidak tahu, Mas. Aku hanya merasa ada sesuatu yang harus dilakukan," jawabnya lirih. "Aku tahu ini salah, tapi kadang, perasaan itu datang tanpa bisa dihentikan." Arya menghela napas panjang, merasa terperangkap dalam kebingungannya sendiri. "Aku juga salah, Nia. Aku merasa terjebak. Aku merasa seperti melukai semua orang." Nia terdiam, air matanya mulai mengalir, meskipun ia berusaha menahan. "Mas Arya, aku hanya ingin ada di dekatmu. Seperti yang lain tapi aku tahu sekarang, aku sudah salah." Arya bangkit dari tempat duduknya dan mendekati Nia. Ia menatap wajah Nia yang penuh dengan kesedihan dan penyesalan. Ia merasakan bahwa meskipun semuanya terasa salah, ada ikatan yang kuat di antara mereka, sesuatu yang tak bisa dijelaskan. "Kita perlu jujur dengan diri kita sendiri," kata Arya pelan. "Aku tidak bisa terus seperti ini. Aku harus pergi." Nia menatapnya dengan tatapan penuh kesedihan. "Apa maksud Mas?" "Aku harus keluar dari sini, Nia. Aku harus pergi ke tempat yang bisa memberiku kedamaian, jauh dari semua kekacauan ini." Nia terdiam, menundukkan kepalanya. Ia tahu apa yang akan terjadi. Semua yang mereka coba bangun, semua rasa yang mereka coba sembunyikan, kini telah runtuh. Tidak ada jalan kembali. Tidak ada yang bisa diubah lagi keesokan harinya. Suasana di rumah terasa berbeda. Arya telah memutuskan untuk pergi. Ia sudah mengemasi barang-barangnya dan siap untuk meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggalnya. Di luar, matahari mulai terbit, memberi cahaya yang lembut pada pagi itu. Nia, yang sejak pagi telah terjaga, duduk di kamar sambil menatap jendela. Ia tahu hari ini adalah hari terakhir mereka bersama, dan perasaan itu semakin menekan dadanya.
Ia mendengar langkah kaki Arya yang perlahan menuju pintu depan. Rizka keluar dari dapur, melihat Arya yang sudah siap pergi. "Mas Arya, kamu benar-benar akan pergi?" tanyanya. Suaranya serak, mencoba menahan perasaan yang ingin ia ungkapkan. Arya menatapnya, matanya kosong. "Aku harus pergi, Rizka. Aku tidak bisa terus hidup seperti ini. Semua yang terjadi terlalu rumit. Aku membutuhkan waktu untuk diri sendiri." Rizka mengangguk pelan, mencoba menerima kenyataan. "Aku mengerti, Mas. Semoga kamu menemukan apa yang kamu cari." Arya menoleh ke arah Nia yang berdiri di ambang pintu. "Nia," kata Arya pelan. Nia menatapnya dengan tatapan kosong. "Iya, Mas." "Aku minta maaf," ujar Arya. Suaranya berat. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa membuat semuanya lebih baik. Tapi aku harus pergi. Ini lebih baik untuk semua." Nia hanya mengangguk pelan, tak mampu berkata apa-apa. Mereka semua tahu bahwa ini adalah keputusan yang tak bisa dihindari. Semua yang terjadi dalam beberapa hari terakhir, perasaan yang terpendam, kini telah membawa mereka pada titik ini. Arya berjalan menuju pintu, namun sebelum keluar, ia berhenti sejenak dan menatap rumah itu. Rumah yang dulu penuh dengan tawa, kini terasa sepi. Ia menatap Nia dan Rizka untuk terakhir kalinya, sebelum melangkah keluar, meninggalkan semuanya. Hari-hari berlalu setelah kepergian Arya. Rumah itu kembali seperti semula, tapi kesunyian yang menyelimuti tak bisa disembunyikan. Nia tetap mengurus Jati, tetap menjalani rutinitasnya, tetapi ada sesuatu yang hilang dalam dirinya. Ia tahu bahwa kepergian Arya adalah keputusan yang benar, meskipun hatinya terasa hampa. Rizka kembali ke dapur, mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti biasa. Namun, matanya tak bisa menghindari pikirannya yang terus terfokus pada apa yang telah terjadi. Waktu yang mereka habiskan bersama Arya kini hanya tinggal kenangan, sebuah kisah yang tak akan pernah terlupakan. Meski begitu, di dalam hati mereka semua, ada rasa damai yang akhirnya tercipta setelah perpisahan itu. Mungkin hidup mereka akan terus berjalan, meski dengan luka yang tak bisa hilang begitu saja. Tapi yang pasti, mereka telah belajar sesuatu yang sangat penting, bahwa kadang kita harus melepaskan, meskipun itu sangat sulit, demi kebaikan bersama.